Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan biomedik, Pak Syahrul Ramdhani, perkenalkan kami dari grup 15. Kami di sini akan membahas mengenai machine learning pada dataset Healthscope. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alicia Kioni, saya ditemani oleh Nadira dan juga Siti Fauzi. Oke, selanjutnya ada overview dari dataset yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan dataset Healthscope untuk memprediksi dan mengidentifikasi hubungan antara parameter independen dengan parameter dependen. Nah, parameter dependen yang kami gunakan di sini adalah Healthscope dengan tipe datanya continue dengan rentang nilainya itu 1 hingga 100. Kemudian untuk parameter independen kami menggunakan 7 parameter yang didapatkan dataset ini kami dapatkan dari Kaggle, lalu kami juga menggunakan tools lain seperti Python dan juga Google Colab. Kemudian model yang kami gunakan adalah linear regression dan super factorization regressor atau SVR untuk memprediksi hasil skor kesehatan dan menentukan parameter yang paling berpengaruh. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan tentang model yang akan digunakan. Jadi model yang digunakan itu adalah SVR, yang dimana merupakan sebuah turunan atau metode regresi dari SVM. SVM itu sendiri adalah super factoring machine yang biasanya digunakan untuk klasifikasi dengan cara mencari hyperplane terbaik dengan memisahkan kelas-kelas data yang ada. Nah, sedangkan kalau SVR itu, dia itu memprediksi nilainya kontinu. Jadi dia bakal menjaga margin toleransinya agar model tetap fleksibel dan tidak terlalu sensitif terhadap outlier. Nah, kita bisa lihat di gambar yang ada di sini. Kalau SVM itu dia mengklasifikasikan data, jadi dengan data yang berbeda itu bisa dipisahkan dengan hyperplane yang ada. Sedangkan kalau pakai SVR, dia itu melihat dari nilai kontinu, jadi benar-benar secara regresi. Nah, jadi apa sih keuntungan SVR itu? Nah, SVR itu kelebihannya adalah mampu menangani high dimensional data dengan baik, kemudian tahap terhadap overfitting jika hyperparameter disesuaikan, kemudian fleksibel untuk linear non-linear regression, dan juga fokus pada titik data penting atau super factor sehingga efisien untuk dataset besar. Nah, jadi pada Healthscope dataset yang kami gunakan ini, kita bakal menggunakan model tersebut untuk memahami hubungan beberapa nilai parameter terhadap Healthscope dengan 7 parameter dependen tersebut. Kemudian kenapa kita pakai SVM? Karena hubungan antara variabel itu cenderung non-linear. Kemudian jumlah datanya relatif sedang, yaitu 1000 sampel untuk raw data. Kemudian rentang fitur yang berbeda-beda, bisa menangani outlier, dan tujuan prediksinya itu berkelanjutan atau regresi. Tahap data preprocessing. Data preprocessing adalah tahapan awal dalam pengolahan data sebelum data digunakan untuk analisis atau pemodelan machine learning. Proses ini bertujuan untuk membersihkan, merapikan, dan menyiapkan data agar lebih berkualitas dan dapat memberikan hasil analisis yang akurat. Singkatnya, data preprocessing merupakan jembatan antara data mentah dengan model analisis atau machine learning yang akurat. Dalam tahap data preprocessing, di dalamnya ada data cleaning yang bertujuan untuk membersihkan data ataupun memperbaiki data yang salah. Nah, di dalam coding terdapat menghapus baris dengan age kurang dari 18 yang bertujuan karena dataset fokus pada orang dewasa. Pola kesehatan, diet, dan konsumsi alkohol anak-anak atau remaja biasanya berbeda dan dapat membuat analisis bias. Juga secara etis, data terkait alkohol kurang relevan untuk kurang dari 18 tahun. Selanjutnya, menghapus baris dengan diet quality di luar 0 sampai 100 yang bertujuan di mana diet quality biasanya diukur dengan skala 0 sampai 100, semakin tinggi semakin baik. Nilai 0 kurang dari 0 ataupun lebih dari 0 dianggap error, noise, atau data salah input sehingga harus dihapus agar analisis tidak salah. Kemudian, mengubah nilai negatif pada alcohol consumption jadi positif menggunakan ABS adalah karena konsumsi alkohol tidak mungkin bernilai negatif. Jika ada nilai negatif, hal itu biasanya diakibatkan kesalahan input atau encoding. Dengan ABS, semua nilai jadi positif dan lebih realistis secara medis. Nah, kemudian tujuan dari 5 baris pertama data hasil cleaning adalah untuk mengecek apakah hasil cleaning sudah sesuai ekspektasi dan memberikan gambaran cepat tentang kondisi dataset setelah dibersihkan. Jadi secara umum, data cleaning ini bertujuan untuk memastikan dataset hanya bersih data yang valid, realistis, dan juga konsisten sehingga analisis atau model machine learning nantinya akan lebih akurat. Ya, ini merupakan perbandingan data sebelum di-cleaning dan sesudah di-cleaning. Pada data sebelum di-cleaning terdapat umur yang berumur 15 tahun dan sesudah tidak ada umur yang kurang dari 18 tahun. Dapat dilihat dari perbandingannya, walaupun berada pada 5 baris pertama dan terakhir yang berbeda, namun dapat dicek pada file lengkapnya. Tahap selanjutnya dalam data preprocessing adalah data formatting yang bertujuan untuk menyeragamkan format dan membuat data konsisten. Yang pertama adalah tujuan dari setiap langkah data formatting menormalisasi nama kolom, lowercase ganti spasi dengan underscore. Di mana tujuannya untuk membuat nama kolom lebih konsisten, menghindari error saat pemanggilan kolom, contohnya diet quality diubah menjadi diet quality, diet underscore quality yang hurufnya menjadi kecil semua karena lebih mudah dipanggil di kode Python, dan juga best practice untuk analisis data ataupun machine learning. Kemudian ada standarisasi format string untuk kolom kategorikal, di mana tujuannya untuk menghapus spasi berlebih seperti tanda petik, spasi mail, spasi, tanda petik diubah menjadi tanda petik mail, tanda petik. Kemudian untuk menyatukan format huruf besar atau kecil, semuanya diseragamkan dari yang mail, M-nya kapital, mail,
kapital semua diubah menjadi male huruf kita semua, dan juga untuk menghindari duplikasi kategori yang sebenarnya sama. Kemudian ada konversi tipe data, di mana bertujuan untuk menjamin setiap kolom memiliki tipe data yang sesuai. Misalnya age itu integer semua, tidak ada decimal, alcohol consumption, float semua namun dapat ada pecahan, date time-nya supaya dapat dipakai untuk analisis berbasis waktu, dan bertujuannya juga untuk mengurangi potensi error saat pemodelan analisis. Kemudian mengurutkan kolom, misalnya age diletakkan paling awal, bertujuan agar tampilan dataset lebih rapi dan konsisten, di mana kolom seperti age sangat penting sehingga bisa langsung terlihat di awal. Nah, intinya data formatting bertujuan untuk menyeragamkan struktur dataset, nama kolom, tipe data, format string, sehingga dataset menjadi lebih konsisten, mudah diproses, dan minim error ketika digunakan untuk analisis maupun machine learning. Dapat dilihat pula data sebelum dilakukan formatting dan setelah dilakukan formatting, di mana kolom yang awalnya age, BMI, exercise frekuensi, dan sebagainya diubah setelah formatting menjadi huruf kecil semua. Proses selanjutnya ada data scaling, yang secara umum scaling bermanfaat untuk menyamakan skala antar fitur, di mana semua fitur memiliki pengaruh seimbang, mempercepat konvergensi algoritma optimasi, misalnya gradient descent di neural network, meningkatkan akurasi model machine learning, terutama pada algoritma berbasis jarak atau gradient, dan juga untuk mengurangi bias fitur yang memiliki nilai lebih besar hanya karena skala yang berbeda. Dalam kode terdapat dua jenis scaling. Yang pertama ada min-max scaling, yang bertujuan untuk mengubah semua nilai numerik ke rentang 0 sampai 1, di mana data memiliki skala berbeda. Misalnya H 20 sampai 80 ditambah kolesterol 100, versus kolesterol 150 sampai 250. Algoritma machine learning yang menghitung jarak dipakai seperti KNN, SVM, neural network. Supaya fitur yang besar nilainya, misalnya penghasilan dalam ribuan, tidak mendominasi fitur kecil, misalnya kayak diet quality yang nilainya 0 sampai 100. Kemudian ada standardization atau z-score scaling, yang tujuannya untuk mengubah data sehingga misalnya yang sama dengan 0, standar deviasi sama dengan 1. Kemudian algoritma yang mengasumsikan distribusi data normal dipakai seperti logistic regression dan juga SVM yang dipakai pada model machine learning kali ini. Nah, singkatnya, ini merupakan hasil dari standard scale data dan juga min-max scale data. Tahap akhir yang kami gunakan pada data preprocessing adalah data splitting, di mana data splitting bertujuan untuk membagi dataset menjadi train, validation, dan juga test set, supaya model machine learning dapat belajar, train, dilihat performanya validation, dan juga diuji akhir atau tes secara adil. Proporsinya kita menggunakan 60 untuk train set, di mana isinya 60% dari data bertujuan dipakai untuk melatih model. Model akan belajar pola dari fitur, di mana X train untuk memprediksi label dari Y train. Kemudian kami menggunakan 20% validation set, di mana digunakan untuk mengevaluasi performa model selama training, dipakai untuk tuning hyperparameter, dan juga membantu mencegah overfitting, di mana model hanya hafal data dari train. Kemudian yang terakhir, sisa 20% dari data digunakan sebagai test set yang dipakai sekali saja di akhir untuk mengukur performa sebenarnya dari model. Tidak boleh dipakai untuk training supaya hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kemampuan model menghadapi data baru. Kami menggunakan proporsi 60, 20, 20 karena ini merupakan proporsi yang cukup seimbang sehingga cukup banyak data untuk melatih model di mana 60%, ada data untuk validasi dan tuning sebanyak 20%, dan data khusus untuk pengujian akhir 20%. Nah, 60, 20, 20 ini merupakan proporsi yang cukup umum pada dataset yang tidak terlalu besar. Oke, baik. Selanjutnya setelah dilakukan data splitting, kita bakal men-training kemudian mengevaluasi dari data yang digunakan dari hasil splitting tersebut, yaitu dengan cara melatih model agar dapat mempelajari pola dan hubungan antara fitur dan target, sehingga nantinya tuh data baru itu bisa membuat prediksi yang lebih akurat. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke tahap pertama dalam data training. Nah, di sini kita menggunakan model linear regression. Kenapa? Karena linear regression itu kita jadikan sebagai baseline atau tolak ukur performa awal dengan menggunakan algoritma yang paling sederhana atau linear. Jadi kita mengasumsikan adanya hubungan linear pada data yang kita ambil. Nah, di sini setelah dilakukan data training itu kita mendapatkan bahwa model ini mampu menjalankan sekitar 84,89% variasi data dan tingkat error sebesar 7,43%, sehingga memiliki kemampuan prediksi yang baik. Kemudian model berperilaku konsisten atau stabil pada data train dan data test sehingga tidak ada overfitting yang signifikan. Nah, jadi dia itu stabil karena dia cuma mengalami sekitar 1,75% penurunan performa pada model tersebut. Bisa dilihat bahwa R1 score di train itu 86,64% dan yang di tes itu 84,89%. Dan kemudian model linear regression hanya dapat menangkap hubungan linear. Oke, setelah kita menggunakan linear regression pada tahap data training sebelumnya, di sini kita menggunakan model yang kita ambil untuk arahan kita skor kali ini, karena model ini atau SVR itu dapat mengevaluasi bagaimana sebuah algoritma yang tadi itu lebih canggih karena bisa menangkap pola non-linear melalui MBF random. Nah, dia itu bakal ningkatin performa yang lebih baik keakuratannya dibandingkan pada model baseline atau linear regression. Oke, jadi di sini kita bisa lihat dari hasil evaluasi SVR-nya bahwa model ini akurat dalam menjelaskan 86,14% variasi data dan tingkat error sebesar 7,12%. Jadi secara rata-rata setiap prediksi itu meleset sekitar 5,4% dari nilai yang sebenarnya.
Nah, dia itu tapi mengalami sedikit penurunan performa model dari 80,71% menjadi 80,14% atau sekitar 2,57% pada keakuratan datanya. Namun, karena si model linear regression tidak dapat menangkap hubungan linear pada tahap training sebelumnya, nah kalau di SVR ini dia bisa menangkap hubungan non-linear dengan menggunakan RBFM. Oke baik, dan ini karena udah dibahas pada slide sebelumnya mengenai training dengan linear regression dan juga SVR. Di sini kita bakal bandingin antara kedua model tersebut. Jadi kita bisa lihat pada tabel yang menunjukkan bahwa F1 pada SVR itu lebih tinggi, sedangkan RMSE dan MAE dari si SVR itu lebih rendah daripada linear regression. Nah, di sini kita bisa mengevaluasikan bahwa dari data tes yang sudah didapat, itu model SVR itu adalah model yang lebih baik karena dari itu dapat memberikan tingkat akurasi prediksi yang lebih tinggi dengan tingkat kesalahan yang minimum. Nah, kedua model ini itu sama-sama memiliki stabilitas yang sangat baik karena performa data train dan juga tes itu nggak begitu beda jauh, jadi nggak adanya overfitting. Namun SVR itu lebih konsisten menemukan keunggulan pada metrik-metrik evaluasi utamanya tadi, karena dia lebih unggul dari segi F kuadrat, RMSE dan juga MAE. Nah, selain itu, Tensor Flow Score juga memiliki beberapa pola hubungan non-linear dalam data yang tidak bisa ditangkap sepenuhnya oleh linear regression. Nah, pada itu, berdasarkan ini lebih berhasil dimodelkan oleh SVR dengan RBF kernel. Oke baik, jadi selanjutnya di sini ada feature importance. Nah, di sini tuh kita bakal menggunakan model SVR kernel RBF untuk menentukan fitur mana yang paling berpengaruh di dataset skor kesehatan ini. Nah, tapi karena si SVR kernel RBF ini tuh dia nggak memungkinkan buat kita melihat bobot koefisiennya secara langsung kayak di regresi linear, karena si model ini kan ada di ruang fitur non-linear hasil transformasi kernel. Akibatnya kontribusi tiap fitur itu nggak bisa diukur hanya dari parameter model. Maka dari itu kita menggunakan metode permutation importance buat melihat apakah sebuah fitur itu penting atau enggaknya berdasarkan dampaknya terhadap performa model. Nah, jadi itu kerjanya kayak setiap fitur itu bakal diacak nilainya, terus kita bakal melihat apakah akurasi prediksinya turun secara signifikan atau enggak. Nah, itu baru kita tentuin apakah fitur tersebut itu penting. Nah, pendekatan ini tuh juga lebih sesuai karena dataset kesehatan itu memiliki hubungan yang kompleks dan juga non-linear. Jadi dari hasil feature importance ini, dia tuh menunjukkan bahwa variabel diet quality, BMI, dan exercise frekuensi itu paling berpengaruh terhadap skor kesehatan yang ada. Nah, dengan metode ini juga, dia punya kelebihan lain yang dimana dia itu bersifat model agnostik, jadi dia nggak bergantung pada model yang digunakan, dan juga dia bisa menilai pentingnya fitur berdasarkan dampaknya terhadap performa model. Selanjutnya adalah hyperparameter training, di mana kita mengoptimasi parameter model untuk mengoptimalkan performa model pada data yang belum terlihat. Nah, hyperparameter training itu dilakukan dengan berbagai metode, namun untuk SVR, terutama SVR, itu kita menggunakan research dan random search. Hasilnya, untuk research yang version pertama, parameter yang dilihat itu ada T, gamma, dan kernel. Kemudian dari base parameter itu didapatkan base score dengan nilai 0,869 atau 0,87. Selanjutnya menggunakan random sensitivity, di mana base parameter yang disebutkan kernel, epsilon, dan C, juga base score yang didapatkan 0,84. Selanjutnya ada grid search lagi, namun parameternya ditambah dengan epsilon, dan base score yang didapatkan adalah 0,878. Nah, kemudian kita menentukan metode yang paling bagus menggunakan nilai R, R square, dan MSA, dan RMSA, di mana R square adalah nilai yang menunjukkan kemampuan model untuk menjelaskan variasi data. Sedangkan MSA dan MSA adalah nilai yang menunjukkan kesalahan model dari data aktualnya. Nah, kemudian bisa dibandingkan dari result itu, feature itu adalah metode terbaik dengan R square-nya paling besar yaitu 0,89 dan RMSE-nya ada 0,033. Selanjutnya pada model evaluation atau penilaian performa model menggunakan data yang belum digunakan yaitu data test, kita bisa melihat apakah model kita itu sudah cukup bagus atau overfitting dengan melihat nilai SDR lagi, MSE, RMSE, dan MAE. Yaitu MAE itu kesalahan absolut antara nilai prediksi model dengan nilai aktualnya. Dan bisa dilihat hasil plotnya. Model yang dibentuk adalah titik-titik yang membentuk garis ke atas yang berwarna merah, sementara data aktualnya adalah titik-titik yang berwarna biru. Untuk hasilnya, model yang dibuat sudah cukup mengikuti data aktualnya, sudah cukup mirip, namun ada beberapa data aktual itu masih jauh dari model. Kemudian untuk residual plotnya cukup sama, namun masih kurang akurat dari data aktualnya, bahkan ada yang jauh. Perbedaannya sekitar 0,2. Kesimpulan dari model yang telah kami buat, model ini sudah cukup bagus, namun bisa ditingkatkan lagi agar nilai prediksinya akan lebih sesuai dengan nilai-nilai aktualnya. Cukup sekian dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.